Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kabar baik datang bagi tenaga honorer yang akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di instansi pemerintah. P3K paruh waktu merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. P3K paruh waktu dapat berlaku apabila jumlah tenaga honorer yang memenuhi kriteria lebih banyak daripada formasi yang tersedia. Selain itu, Bapak Ibu, apabila tenaga honorer terdaftar di database PKN dan telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus, maka ia bisa menjadi P3K paruh waktu. Selain itu, Bapak Ibu, selain mendapatkan status ASN, tenaga honorer yang menjadi P3K paruh waktu juga akan mendapatkan berbagai fasilitas yang menarik. Tenaga honorer yang menjadi P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji sesuai dengan anggaran instansi pemerintah. Simak terus video kami sampai akhir Bapak Ibu dan jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Menpan RB beliau Rini Widiantini terus memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer secara menyeluruh. Dalam hal ini, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan juga penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya beliau sebagai Menpan RB akan berperan aktif dalam mengurus setiap prosedur dan juga peraturan terkait dengan hal tersebut. P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu akan mendapatkan beberapa hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun Bapak Ibu, baik tenaga honorer yang berubah status menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu akan sama-sama menyandang status sebagai ASN. Sama seperti P3K penuh waktu, untuk P3K paruh waktu juga mendapatkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Dan perjanjian kerja untuk P3K paruh waktu hanya berlaku selama 1 tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja hingga mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bapak Ibu, selama menjadi P3K paruh waktu, kinerja para tenaga honorer akan dievaluasi setiap triwulan dan tahunan. Hasil evaluasi dan kebijakan Menpan RB akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Berikut adalah beragam fasilitas dan keuntungan yang akan diberikan pemerintah kepada P3K paruh waktu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah gaji. P3K paruh waktu berhak menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah secara penuh dan menyeluruh. Yang kedua, Bapak Ibu, nomor induk pegawai. Setiap P3K paruh waktu akan mendapatkan nomor induk pegawai sebagai identitas resmi mereka dalam sistem kepegawaian pemerintah. Yang ketiga, Bapak Ibu, tunjangan dan manfaat lainnya. Jadi selain gaji, P3K paruh waktu juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan dan manfaat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tunjangan dan manfaat diberikan kepada tenaga honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisa mendapatkan penghargaan individual. Apabila tenaga honorer mengajukan perpindahan instansi, maka ia akan dianggap mengundurkan diri dari P3K paruh waktu. Untuk itu, Bapak Ibu, tenaga honorer harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk pindah instansi pemerintah. Kemudian fasilitas yang keempat adalah peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu, Bapak Ibu. P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kesempatan ini diberikan berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan instansi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, P3K paruh waktu yang menunjukkan kinerja unggul memiliki prospek karir yang lebih baik dan harapan untuk naik jadi P3K penuh waktu. Menjadi P3K paruh waktu di instansi pemerintah memang mendapatkan fasilitas seperti gaji dan tunjangan. Namun, tenaga honorer juga harus memahami secara mendalam mengenai perjanjian kerja,
evaluasi kerja, serta ketentuan mutasi dari P3K. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, honorer yang tidak lulus P3K 2024 diberikan kesempatan menjadi ASN paruh waktu sesuai dengan aturan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025. Ada aspek kepekaan Pemda dan seluruh honorer dalam melakukan komunikasi. Hubungan yang baik dengan Pemda sangat besar pengaruhnya pada keberhasilan pengalihan ke P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu, P3K paruh waktu merupakan solusi jangka pendek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang mana tidak ada lagi istilah honorer yang dikenal hanya PNS dan P3K. Oleh karena itu, forum-forum honorer harus mengawal di masing-masing Pemda agar mau mengusulkan yang tidak lulus P3K 2024 menjadi ASN paruh waktu. Kemudian terkait jabatan tampungan Bapak Ibu, BKN angkat suara pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer. Pasalnya, banyak honorer yang dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut tetapi dimasukkan ke dalam jabatan tampungan. Semua honorer K2 dan sebagian non-ASN database BKN masuk dalam jabatan tampungan. Ini menjadi tanda tanya Bapak Ibu, jabatan tampungan itu apa? Mengingat di P3K tahap 1 itu tidak ada. Nah Bapak Ibu, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, beliau Bapak Suharmen menghimbau honorer tidak usah khawatir dengan munculnya jabatan tampungan. Jabatan tampungan adalah jabatan operasional yang dapat menampung peserta honorer atau seleksi karena formasi jabatannya tidak diusulkan instansi. Kemudian terkait honorarium honorer yang masih banyak di bawah 500.000 per bulan, timbul pertanyaan Bapak Ibu, apakah honorer yang diangkat P3K paruh waktu gajinya di bawah 500.000 juga? Itu karena ketentuan gaji P3K paruh waktu tidak diatur secara detail dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kemenpan RB tidak bisa menentukan berapa gaji P3K paruh waktu karena semuanya tergantung kebijaksanaan Pemda, tentunya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Demikian Bapak Ibu untuk fasilitas dan kebijakan P3K paruh waktu yang mana pemerintah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CPNS 2024 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Skema ini bertujuan sebagai solusi bagi banyaknya tenaga honorer yang memenuhi kriteria tetapi tidak mendapatkan formasi. Dan terkait fasilitas dan ketentuan P3K paruh waktu, ada gaji dan tunjangan, kemudian nomor induk pegawai, evaluasi kinerja yang dilakukan triwulan dan tahunan untuk menentukan perpanjangan kontrak atau pengangkatan ke P3K penuh waktu. Kemudian kesempatan menjadi P3K penuh waktu dan mutasi bagi P3K jika tenaga honorer berpindah instansi, maka dianggap mengundurkan diri dari P3K paruh waktu. Kemudian isu terkait jabatan tampungan, kategori baru bagi honorer yang lulus seleksi tetapi tidak mendapatkan formasi karena instansi tidak mengusulkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah masih banyak tenaga honorer yang menerima honor di bawah Rp500.000 per bulan. Gaji P3K paruh waktu juga bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan fiskalnya. Menpan RB dan Forum Honorer mendorong agar pemerintah daerah mengusulkan tenaga honorer yang tidak lulus P3K 2024 menjadi ASN paruh waktu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menghapus status honorer. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kemudahan. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.